Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful dengan NPM 1012132 dari kelas Canda Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang manajemen pelatihan dan pengembangan karir. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempunyai kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Sementara pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan, konsep, dan teoritis secara umum. Tujuan pelatihan dan pengembangan: yang pertama, meningkatkan produktivitas; yang kedua, mengurangi kecelakaan; yang ketiga, mengurangi pengawasan; yang keempat, meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi; yang kelima, mempertinggi moral. Adalah contoh soal. Itu nama pelatihannya, pelatihan supervisor pemasaran, yaitu menangani perencanaan pemasaran. Untuk lama pelatihannya 15 hari, yaitu 3 hari per minggu dalam 5 minggu. Untuk jumlah pesertanya 30 karyawan di tahun baru atau tahun lama. Tempatnya di Pusdiklat PU, Jalan Abdul Hamid, Kota Bandung. Untuk waktu pelatihannya setiap hari Minggu. Di minggu pertama pada bulan Desember, Januari, Maret, April, dan Juni. Evaluasi. Untuk evaluasinya di sini reaksinya pertengahan pelatihan dan 5 bulan kemudian. Untuk hasil belajar akhir pelatihan dan 8 bulan kemudian. Untuk perilaku 5 bulan kemudian. Untuk store result 5 dan 8 bulan kemudian. Analisis gunaannya 13 bulan kemudian. Dan untuk perkiraan pembiayaannya, perencanaannya itu 20 juta rupiah. Dan untuk biaya pelaksanaannya terbilang 25 juta rupiah. Yang berikutnya adalah manajemen pengembangan karir. Contoh soal yang selanjutnya adalah: Anda adalah pegawai di perusahaan C yang bergerak di bidang konveksi pakaian remaja. Pertanyaannya, apa yang Anda akan lakukan dalam perencanaan karir Anda? Jawaban saya itu, untuk tujuan karir jangka panjangnya itu menjadi sebuah manajer perusahaan. Tindakan jangka pendeknya, saya akan belajar lebih banyak dan bertanya, lalu menjalin hubungan yang baik secara kekeluargaan dengan teman kerja dan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Yang kedua itu berdiskusi dengan teman kerja untuk mengetahui dan belajar dari pengalaman-pengalaman mereka semua. Selanjutnya saya akan berlatih dengan kemampuan dan keterampilan seperti membaca buku yang berkaitan dengan manajemen itu sendiri. Yang kedua itu berlatih untuk memanage kegiatan sehari-hari. Yang ketiga berlatih dengan cara berbicara di depan umum, yaitu public speaking. Dan saya akan mendapatkan pengalaman seperti belajar cara untuk mendapatkan koneksi yang lebih luas, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh perusahaan seperti seminar dan workshop. Terus mencoba, berusaha, dan percaya diri akan bisa memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi, lebih percaya diri untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Harus aktif dan memiliki semangat yang tinggi sehingga kita akan mendapatkan manfaatnya. Untuk contoh soal kedua itu, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM
dalam sebuah perusahaan. Cek. Pertanyaannya, perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan dengan karyawan Anda? Jawaban saya itu menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga sebagai atasan sudah seharusnya memberikan fasilitas atau kebutuhan bagi karyawannya. Contohnya seperti tempat istirahat yang nyaman, kesehatan, dan jiwa, atau mendapatkan cuti hamil untuk para perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Yang kedua ada coaching. Ini adalah sebuah bimbingan dari karyawan terbaik ke karyawan yang kurang memiliki keahlian. Tujuannya sendiri yaitu untuk pemerataan keahlian, sehingga diharapkan tidak ada lagi karyawan yang ahli dan karyawan yang kurang ahli memiliki skill. Dengan adanya coaching, maka terciptanya pengetahuan dan penambahan keterampilan karyawan tersebut. Yang ketiga ada promosi. Promosi sangat layak ditunggu-tunggu oleh para karyawan. Banyak karyawan yang mengharapkan adanya perubahan karir di dalam perusahaannya untuk menjadi lebih baik. Tujuan dari promosi ini yaitu sebagai mempertahankan karyawan yang kinerjanya cukup baik untuk dipindahkan atau merasa tidak dihargai oleh perusahaan. Jadi seorang direktur adalah tanggung jawab yang besar. Lalu apakah direktur itu serta apa tugasnya? Secara umum, direktur adalah seseorang yang memimpin atau mengawasi di bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Direktur SDM sendiri memiliki peranan dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengarahkan. Selain itu, Direktur SDM juga berperan dalam mengawasi, mewawancarai pekerja atau pegawai baru. Tugas direktur yaitu mengorganisasikan sumber daya manusia yang memiliki tujuan untuk menganalisis kebutuhan terhadap daya kerja, pengadaan tenaga kerja baru, juga termasuk pemasangan pengumuman kerja, wawancara, tes, dan mengembangkan kemampuan serta orientasi tenaga kerja, pensiunan, hingga pengunduran diri. Yang kedua ada menilai kerja karyawan. Tugas ini juga termasuk ke dalam melakukan monitor dan juga evaluasi, sehingga akan ditemukan apakah perusahaan berhasil mengalami kemajuan atau justru mengalami kemunduran. Apabila memang terdapat masalah pada kinerja karyawan, maka diperlukan kedisiplinan. Yang ketiga ada mengembangkan karyawan. Tanggung jawab selanjutnya yang wajib dipenuhi oleh seorang manajer sumber daya manusia adalah mempersiapkan juga mengadakan pelatihan, pembinaan, serta pendidikan yang bisa meningkatkan kemampuan setiap karyawan serta mampu mengembangkan karirnya. Dan tugas terakhir yang keempat adalah pemberian penghargaan. Tanggung jawab yang ada pada manajemen sumber daya manusia adalah membangun sistem upah secara adil sesuai kinerja karyawan. Sistem penghargaan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian intensif atau penghargaan keuntungan yang berdasarkan pada kinerja kompetensi ataupun distribusi karyawan tersebut pada perusahaan. Atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dalam presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.